والتركي النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة التمسك بكتاب الله وسنة رسول العمل بهما ابتغاء مرضاته وثوابه وسوء خاتمة وسوء خاتمة الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويا آبائه وإخوانه الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين جميعا أولياء علماء مشايخ الدين أمتكم خاصة وتسمية وشهر المغفرة رسول الجنة ولكل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وخاتم من المرء على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام ونصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam, untuk sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Risalatul Mu'awanah daripada Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad Alawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumihi bi ulumil awliya ashabi darain amin. Yang mana pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan sekarang kita masuk pada adab-adab dalam sholat berjamaah faslun. Adapun ini satu pasal, kata beliau radhiyallahu anhu warḍah nabihi wa alaika idza shallaita khalfa imamin, dan wajib atasmu apabila kau sholat di belakang imam agar engkau tuhsinul mutaba'ah, agar engkau memperbagus al-mutaba'ata, memperbagus untuk mengikuti lahu kepada imam. Fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena hanya saja dijadikan imam itu liyutamma, supaya diikuti siapa imam itu, supaya diikuti dengan imam tersebut. Wahdar untuk qarinahu, hati-hati engkau daripada membarengi imam, menyamai imam fi syai'in min af'alis shalah, dalam sesuatu daripada atau sedikit pun daripada perbuatan-perbuatan salat. Fadlan an tataqaddama alaih, apalagi atau lebih-lebih engkau tataqaddam, mendahului siapa engkau alaihi atas imam. Waladhi yang bagi, dan adapun yang sayogianya anta ja'ala, dan engkau menjadikan af'alaka
perbuatanmu fi sholatika dalam sholatmu itu tabi'atun li af'alihi, mengikuti perbuatan-perbuatan imam bil athari, dengan setelahnya, setelah perbuatan imam. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, alladhi yakhfidhu wa yarfa'u qabla al-imami innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Oh, adapun orang yang merendahkan atau menundukkan dan mengangkat anggota badannya sebelum imam, hanya saja orang itu si alladhi tadi, nasiyatuhu, ubun-ubunnya itu di tangan syaitan. Jadi di antara adab jamaah yang paling utama, dan ini memang sering diabaikan atau diteledorkan, ini apabila engkau sholat di belakang imam, harusnya mengikuti, tuhsin, kau perbagus untuk mengikuti imam. Soal imam itu dijadikan untuk diikuti. Sebagaimana itu juga merupakan kutipan hadis dari Bukhari, fa innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, fa idza qala sami'allahu liman hamidah faqul rabbana wa lakal hamd. Jadi satu kali Rasulullah SAW itu terkilir kaki beliau SAW, kemudian sebenarnya riwayat Bukhari, beliau dijenguk di rumah beliau SAW, beliau sholat bersama sahabat yang menjenguk tadi, beliau jadi imam tentunya. Kemudian beliau sholat duduk, sahabat-sahabat itu sholat berdiri. Ini hukum awal di awal Islam. Setelah selesai sholat, maka Rasul bilang, inna maju ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau idza raka'a farka'u, kalau ruku imam maka lalu rukuklah. Kalimatnya kan gitu. Kalau ruku imam, farka'u lalu, fa itu secara nahwu itu kan litartib, huruf ataf untuk tartib dan takkib. Tartib dan takkib berbeda dengan summa. Kalau summa itu litartib wa tarafi. Fa itu huruf ataf, kata penghubung yang menghubungkan kalimat atau kata sebelumnya dengan setelahnya fa. Maksudnya itu menunjukkan langsung. Tartib berurutan dan takkib berkesudahan langsung. Kalau summa itu tartib tarafi. Tertib berurutan tapi ada jeda, itu summa. Allah saya alamun, summa kalla saya alamun. Sekali-kali mereka tidak mengerti tentang ketertiban mereka terhadap dunia ini, mereka tidak mengerti. Summa kalla saya alamun. Kalla kalian, kemudian mereka akan mengerti nanti. Sekali-kali jangan demikian. Al-hakumut takatsur. Kalian dilalaikan oleh takatsur. Kalla saya alamun. Sekali-kali jangan demikian. Saya alamun, mereka akan paham. Summa kemudian nanti di akhirat saya alamun, mereka juga akan paham. Nanti ada jeda. Ya, itu. Kalau fa itu langsung. Kemudian seperti tadi raka'al imam fal makmum. Rukuk imam lalu makmum. Idza raka'a farka'u, kalau imam rukuk farka'u lalu rukuklah, yakni diikuti baru makmum rukuk. Idza sajada fasjudu, kalau imam sudah sujud maka kalian sujudlah. Dan dalam riwayat yang lain kata sahabat-sahabat, kami tidak sujud sampai Rasulullah SAW itu yahwi bijabhatihi, jadi merunduk dengan
dengan dahi beliau SAW di tanah, baru kami sujud. Bukan membarengi imam. Ini yang sering terjadi, makanya beliau Abdullah Haddad itu mengingatkan, karena ini sering terjadi salah kaprah. Pokoknya imam sudah turun, belum sempurna turun, langsung dia ikut turun, hanya menyamai gerakan imam. Ya memang sah selama tidak mendahului. Mendahului pun kalau cuma satu rukun ya hukumnya haram. Ya, haram itu ya dosa. Cuma tidak sampai membatalkan sholat. Kalau sampai 2 rukun berturut-turut, 2 rukun fi'li, itu baru membatalkan sholat. Kecuali kasus tertentu itu uzur. Ada sekitar 10 kasus. Jadi disebutkan di Kasifatu saja, juga di syarahnya Muqaddimah Hadramiyah. Bismillah. Itu rada jelimet. Terus nanti saya baru enak-anaknya ngeluh nengok kasusnya itu. Tapi nggak terlalu penting sih, karena itu jarang terjadi. Tapi secara normal ketinggalan 2 rukun itu batal. Secara normal ketinggalan 2 rukun dari imam atau lebih cepat 2 rukun dari imam itu batal. 2 rukun fi'li, rukun berupa gerakan dari imam. Bisa jadi ya kalau sisipan 2 kali itu sudah ketinggalan 2 gerakan. Contoh imam belum ruku, dia ruku. Imam belum i'tidal, dia i'tidal. Itu sudah sama dengan mendahului. Kalau itu 2, kalau jangkep 3, imam belum sujud, dia sujud, batal. Itu kalau mendahului. Kalau ketinggalan, itu tadi kecuali yang uzur. Uzur ini jarang sekali. Kalau tidak ada uzur, ya maka ya normalnya ketinggalan 2 rukun dari imam, 2 rukun perbuatan, rukun fi'li, batal. Imam rukuk, dia masih berdiri. Imam i'tidal, dia masih berdiri. Imam sujud, dia harus cepat-cepat nyusul. Kalau enggak, batal, karena sudah 2 rukun dia ketinggalan. Jadi mendahului imam 1 rukun haram hukumnya. Nyamai makruh, menyamai imam makruh walaupun sah. Mendahului imam 1 rukun tetap sah sholatnya, tapi haram, kena dosa dia. Kemudian apa? Mendahului imam 2 rukun fi'li, maka batal. Bukan hanya haram, tapi batal sholat. Dianya yang batal, si makmumnya ini. Imamnya tetap terus. Batal dia kalau 2 rukun. Makanya beliau bilang hati-hati. Jangan sampai kamu tukarin, membarengi sedikit daripada perbuatan sholat dengan imam. Apalagi fadlan anta taqaddam, apalagi kamu mendahului. Dan yang seyogianya adalah jadikan af'alaka, perbuatanmu itu dalam sholatmu tabi'ah, mengikuti perbuatan imam bil asar, dengan jejaknya, ini setelahnya. Dan Rasul bahkan SAW bilang, orang yang merunduk, mengangkat anggota badan, menurunkan anggota badan sebelum imam, itu naudzubillah berarti ubun-ubunnya itu di tangannya setan. Wa alaika bil mubadarati ila shafil awal. Hendaknya kamu melazimi untuk mubadarah, bersegera ke shaf pertama, muzahamah alaih, dan muzahamah, berdesak-desakan untuk shaf pertama, jadi berebut untuk shaf pertama. Min ghairi iza, tapi tanpa mengganggu li ahadin, kepada seorang pun. Ya.
tanpa mengganggu seorang pun. Wahdar an tata'akhir. Jadi bersegera untuk sop pertama. Ini kadang sulit. Baik sop pertama atau sop berikutnya untuk ngisi aja repot. Padahal orang dulu ketika mereka ngerti sop pertama itu, kata Rasul, seandainya orang itu ngerti sop pertama itu, mereka akan rebutan, bahkan istahamu dimaknai dua. Ada yang mengatakan diundi, karena rebutannya. Ada pendapat istahamu dari kata siham, itu artinya dari kata musaham, beradu panah, itu artinya berbunuh-bunuhan. Seandainya mereka ngerti, mereka akan rebutan tuh, walaupun belani untuk tukaran. Seandainya mereka paham sop pertama itu. Ini tidak ada kadang sop pertama. Kalau tidak, saya kadang ngimami berapa masjid, kalau tidak disuruh, ya kadang mohon maaf. Imam-imam pokok kadang imam rawatib asal sawu sufufakum dan digelok Allahu Akbar. Ini juga kurang adabnya dalam sholat jamaah. Adabnya yang betul itu kan Rasul itu biasa menghadap dulu ke makmum sampai beliau lihat mereka sudah paham, langsung sudah meluruskan. Kalau tidak ya diperintahkan lagi. Kalau sudah ya baru beliau takbir sudah siap. Ini tidak langsung sawu sufufakum itu cuma kayak ono-onoan tok lah. Ya. Kok sawangan ini tidak sawu sufufakum, ya. Kok kurang afdol. Biasanya sawu sufufakum, ya kan dilihat dulu, baru Allahu Akbar. Ya memang harus diperhatikan ketika sholat Jumat, memang harus mualah antara khutbah dengan sholatnya, itu harus sinambung, nuli-nuli, mualah, harus sinambung. Tidak boleh jeda terlalu lama memang. Makanya doa pun bahkan ada sebagian khilaf ulama bagaimana doa mukminin mukminat itu pun sebagian yang keras, jangan panjang-panjang juga karena itu bisa menjeda kata dia. Tapi sebagian pendapat tidak. Ya. Selama itu doa untuk mukminin mukminat. Kalau doa yang lain itu dihitung menjeda. Tapi doa mukminin mukminat tidak ada masalah. Nah, tapi permasalahannya kadang-kadang kalau masjidnya besar seperti di Ampel atau masjid-masjid yang serupa di Masjid Agung mungkin ya, Al-Akbar atau apa, ya harus dikasih jeda walaupun tidak tapi saya perlu jelaskan syaratnya mualah itu supaya memberi jedanya itu jangan juga terlalu lama. Maksudnya jeda itu kan orang kan masih maju, kadang di Ampel tuh kita kadang di belakang atau di tengah kita kan masih lihat orang itu pada masuk langsung sausufakum tu Allahu Akbar. Ya kasihan, tidak dapat takbiratul ihram di belakangnya imam. Ya, orang kan juga harus perlu konsentrasi. Artinya kan dia siap, bukan hanya sekedar fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kamu tenang, baru dirikanlah sholat. Nah, kemudian jadi ya yang bijaksana ya dia kasih waktu. Walaupun kita tahu mungkin takut tidak mualah, ya kan mualah itu kan rokaaten khofifaten, tidak sampai, pokoknya tidak sampai senilai 2 rakaat yang ringan, itu saja. Antara turun dia mimbar itu ke langsung antara selesai khutbah sama takbiratul ihramnya Jumat itu. Pokoknya tidak terlalu lama. Itu juga harus diperhatikan. Selain memperhatikan soft tadi. Ini kadang-kadang paragraf gini, kalau ditarik masalah fikihnya banyak ini. Karena ini kan sebenarnya kan beliau kan yang memang Risalah Mu'awanah kan sudut pandangnya kan tasawuf, adab, bukan fikih memang. Tapi kita perlu jelaskan kita fikih karena dimanapun kita bahas tasawuf di Ihya, ketika bahas masalah sholat supaya perlu kita jelaskan tentang fikihnya. Kadang-kadang ya fikihnya sendiri kadang belum paham. Walaupun ini pembahasannya dari segi adab. Jadi harusnya muzahamah. Tapi muzahamah pun rebutan tanpa idza, tanpa mengganggu, menyakiti orang. Ya. Wa hadza man tata'akhkhar anhu, man kana taqaddum ilaih. Waspadalah olehmu
tatakhur daripada kau mundur dari saf pertama, maimkan bersama dengan memungkinkan taqaddum, memungkinkan untuk maju kepada saf pertama. Qala Rasulullah SAW bersabda, la yazal qaumun yata'akhiruna, senantiasa satu kaum itu mundur, ai ani safil awal, dari saf pertama, hatta yu'akhirahumullah, sampai Allah mundurkan mereka, ai an fadli wa rahmatih, ini Allah mundurkan dari karunia Allah dan Allah mundurkan dari rahmatnya Allah. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusallun. Kalau Allah yusallun berarti memberikan rahmat, atau malaikatnya memintakan ampun untuk safil muqaddam, untuk saf yang di depan, saf yang pertama. Maka Rasulullah alaihi wasallam yasafir dari safil awal talatan wa litani marah, dan adalah Rasulullah SAW beristighfar untuk ahli safil awal, penghuni saf pertama 3 kali beliau mintakan ampun, dan untuk penghuni saf kedua beliau mintakan ampun 2 kali. Nah, sekali, saf kedua sekali, walithani marotan. Untuk saf yang kedua beliau minta ampunkan sekali. Untuk saf pertama beliau minta ampunkan 3 kali. Kecuali alasan beberapa sahabat, yang disebut ihya. Ada beberapa sahabat kok ditegur sama tabi'in, kok di belakang. Ya, saya berharap saya mendapat rahmatnya orang yang di depan. Dia merasa dirinya supaya dia dapat rahmatnya, doanya orang yang di depan. Ya, kalau dia dengan husnuzon seperti itu ya silakan. Tapi afdolnya ya tetap saf pertama kalau bisa. Atau dia takutnya riya dan sebagainya umpama. Karena bisa jadi seperti yang di Ihya itu diceritakan, karena bisa menimbulkan riya, kadang tidak terasa riya itu. Apa kata seorang sufi di situ, dinukil di Ihya itu, saya ini biasanya di saf pertama bertahun-tahun, kata beliau, saya tidak pernah telat. Satu kali saya hayak karena telat, kok biasanya saya tidak telat. Kali itu saya telat sehingga terpaksa saya mendapat saf kedua atau ketiga, saya lupa kedua itu. Maka saya qodoi sholat saya selama bertahun-tahun itu, karena ternyata saya di saf pertama itu bukan karena Allah, karena takut sama makhluk. Saya qodoi sholat saya. La ilaha illallah. Begitu caranya. Apa ya kita tidak ngodoi? Itu orang yang metani hatinya itu sampai segitunya. Kita kalau kayak gitu, aduh, hancur semua amal kita. Hanya kalau baca Ihya itu kayak dipetani kita punya amal, kita punya hati. Ya kan, artinya dia kan berarti sungka, ada rasa minder, ada rasa, oh saya mundur saf kedua, biasanya saya, berarti kan ada sesuatu. Itu yang beliau sesali. Hanya saya qodoi semua saya punya sholat, kata dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saking anunya dia, saking telitinya. Kita kan tidak sampai ke situ. Makanya tidak heran kalau sebagian sahabat memang memilih di belakang. Ketika tanya sama sebagian tabi'in, kok di sini bilang saya mengharap doanya orang-orang. Kalau ada riwayat bahwa ini juga kedapatan daripada doa orang-orang yang di depan. Allah rahmati sama yang di belakang itu gara-gara yang di depan. Maka saya berharap katanya sebagian sahabat itu. Ya, tapi tidak usah hanu tawadu. Ya, karena kita masih banyak pahala, masih kurang banyak lah. Yang betul itu ya artinya ya jangan sampai riya itu dijadikan alasan untuk meninggalkan amal. Justru tujuannya setan memang supaya kita meninggalkan amal. Yang betul itu ya terus beramal sambil diperangi. Dan betul kalau karena al-amal li ajlin nasriya, tarkul amal li ajlin nasriya.
beramal karena manusia ria, meninggalkan amal karena manusia ria. Ikhlas itu ya Allah selamatkan daripada katanya. Terus apa yang ikhlas? Ya Allah selamatkan kamu dari dua itu. Melakukan suatu amalan karena orang ria, meninggalkan satu amalan karena orang juga ria. Jadi yang betul itu ya lanjut sambil dia tawakal pada Allah ya, karena ya Allah yang bisa. Semua la haula wala quwata illa billah. Walaika bi rasul sufuf taswiyatiha, hendaknya kamu melazimi rasul sufuf, merapatkan barisan-barisan, taswiyatiha, menyempurnakan barisan sufuf tadi. Fa in kanat imaman, fa in kunta imaman, apabila kamu imam, kana al-amru minka bidzalika akad. Maka perintah darimu tentang itu, tentang proses sufuf tadi, itu akadu, itu lebih kuat. Kalau kamu imam, maka apa? Perintah darimu untuk menguruskan saf itu lebih kuat. Wa hadza amrun muhimun bi syarat. Ini disinggung oleh beliau, ini perkara penting dalam syarat. Wa aktsarun nasi ghafiluna, anu kebanyakan manusia lalai dari ini, dari hadza, dari proses sufuf ini. Kadang kan itu sering kita dengar dan sering kita ikuti kadang jamaah di sebagian masjid. Ya itu tadi cuma sufufakum wis gitu. Nggak tahu ini sudah lurus apa enggak. Jadi kayak baca rapalan mantra gitu ya. Sufufakum. Jadi lihat dulu lah. Kadang mungkin tidak ngerti coro Arab ya, mungkin tidak paham. Sufufakum itu apa ya, luruskan. Kadang kita terjemahkan, kita tidak paham. Sufufakum, luruskan, rapatkan. Nah, kemudian bahkan Rasulullah SAW yahris ala dzalik. Sungguh Rasulullah ada dahulu, siapa Rasulullah SAW itu yahris, sangat berkemauan kuat untuk itu. Untuk Rasul sufuf tadi, yatawalla fi'lahu binafsi, beliau mengurusi perbuatan atau pekerjaan proses sufuf itu dengan dirinya sendiri, dengan diri beliau sendiri sallallahu. Wa yaqulu, beliau bersabda, latusawwunna sufufakum, sungguh kalian meluruskan, menyempurnakan saf-saf kalian, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah betul-betul akan menselisihkan antara hati-hati kalian. Wa ya'muru bisadil furaj, ya. Hanya kan dikatakan kalau ada kesatuan itu ya, atau terjadi perselisihan itu mungkin barangkali ya tidak meluruskan shaf itu mungkin. Sampaikan gitu. Sifat-sifat umat Muhammad itu yang diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar, dikutip oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di Maulid Dibai itu gitu. Sufufuhum fis sholati ka sufufihim fil qital. Shaf mereka dalam sholat seperti shaf mereka dalam peperangan. Itu di antara ciri umat Muhammad SAW yang termaktub katanya Ka'ab al-Ahbar itu di kitab terdahulu yang disimpan oleh ayahnya. Itu juga menyebabkan Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islam zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ka'ab bin Mati al-Ahbar. Jadi sampai terkenal di kitab terdahulu itu bahwa shafnya umat Muhammad itu di barisan sholat mereka sama dengan barisan seperti dalam peperangan. Atau gampangannya ya bagaimana serdadu dan sebagainya itu. Tuh, kalau lihat film-film perang itu bagaimana, nah, itu begitu shaf. Karena bunyanun marsus, seolah-olah mereka bunyanun marsus, bangunan yang marsus, yang kokoh. Wa ya'mur bisadil furaj, Rasul SAW menyuruh untuk menutup celah-celah.
furujun, jamak dari furjah. Ghurfatun ghurafun, furjatun furaj. Ya'muru bisaddil furaji. Beliau memerintahkan untuk menutup celah. Wa yaqul dan berkata, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, inilah arah syaitan yadkhulu fi khalalis saf ka'annahu al-khadaf. Sungguh demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh saya melihat setan itu masuk di celah-celah saf itu seperti khadaf, anak kambing, yakni al-ghanamus shighar. Ya. Ya, walaupun perintah ini jangan juga keterlaluan, segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya, mungkin saya sudah singgung yang kemarin itu masalah soft itu sudah pernah ya. Atau lupa ya. Ya kan memang ada sebagian kelompok yang terlalu, sebagian lagi terlalu longgar sehingga benggang-benggang. Sebagian lagi saking nganu nih kerapetan. Untuk saking semangat sampai mau kangkang. Ini tadi kalau kaitannya sama Ghanam gitu. Saya lihat setan seperti anak kambing itu, khazaf, seperti ghanam shighar, kambing-kambing kecil. Saya lihat setan itu khalalis shaf, di celah masuk di celah-celah shaf itu seperti kambing-kambing kecil. Sing anu bikin anekdot, iku nek apa nek mekangkang ngono yang berapa setane lewat. Ayo. Ininya sudah ditutup, ini mekangkang ya. Beropos. Ya bukan gitu, enggak gitu juga. Ngono yang ngono tapi ojo ngono. Jadi memang dikatakan kan yang hadis yang hatta di Bukhari juga kita tahu. Dipikir yang tahu hadis Bukhari itu cuma mereka saja. Ya kan dikatakan ya terserah, ya bagus, semangatnya bagus. Tapi kalau ngambil secara literal, hadu bainal manakib wal aqdam itu maknanya hadu bainal, sejajarkan antara manakib, antara pundak dan agedam dan telapak kaki. So, secara gimana pun namanya gerakan sholat itu pasti kalau di luar gerakan manusia, maksudnya di luar gerakan normal, itu pasti ada rekaman hadisnya kan gitu. Masalah angkat tangan kan ada. Nah, berarti ketika tidak ada rekaman hadis yang begitu spesifik tentang berdiri, ya berarti kan menunjukkan bahwa berdiri itu berdiri yang normal. Normal itu dikiaskan sama ulama di kitab tafaqih itu ya sekitar sibrun lah, sekitar 1 jengkal itu orang berdiri normal, telapak kaki itu loh, jaraknya telapak kaki itu ya. Namanya kalau seandainya boleh mengangkat gitu, itu kan pasti akan ada penjelasan. Seperti halnya takbir itu sunnah mengangkat tangan itu ada penjelasan khusus. Sedekap ini ada penjelasan khusus. Karena itu di luar gerakan normal. Nah, kalau namanya berdiri kan memang orang walaupun tidak sholat ya kadang berdiri. Ya berarti ya berdiri yang normal. Nah, idealnya kalau dia nempel bahu sama bahu, ya kan sulit kaki itu sulit untuk terlalu rapat kecuali memang betul-betul agak longgar. Kan gitu. Sedangkan ada yang dari mereka kan mengklaim ahaduna yulziku mankibi sahibi wa qadamu jadi dikatakan bahwa salah satu daripada kami melihat sampai dari antara kami melihat bahwa di antara kami ada yang menempelkan bahu dengan bahunya, ada yang dan menempelkan apa? Qadam bil qadam. Ini ya dari apa? Saking sedangkan hadis itu pertama itu kan laporan sahabat
sahabat melihat bahwa mereka melakukan itu. Saat itu perbuatan sahabat. Kedua, kalau di Kustulani syarahnya yang mensyarah Bukhari juga, ya, Irsyadus Syari, ya, itu disebutkan oleh Imam Kustulani itu mengandung makna mubalaghah, saking mereka itu memenuhi perintah Kanjeng Nabi itu sampai seolah-olah saking rapatnya itu digambarkan seperti itu. So kalau sudah maklum kalau kita berdiri normal dengan sendakep, ya tentu akan sulit. Ya. Hanya tambah desas-desan kan hanya tidak khusyuk. Kalau terlalu sempit juga dan tahiyat juga akan tawaruk juga akan sulit. Gitu. Jadi ya artinya ya kita bukan ngajari suruh bengkang tidak, tapi kan maksudnya yang mono ya, tapi aja mono lah. Jangan jadi klaim. Ya itu beragama kalau dia naudzubillah sekedar modal semangat saja, ilmu pas-pasan, terus bagi noto hatinya ndak hanya agama menjadi sombongan, saya yang paling sunnah, saya yang paling ini, sehingga yang lain semua dianggap salah semua. Ya cukup kita benarkan. Ya memang tidak betul juga. Saya kadang melihat di masjid-masjid kita juga agak teledor masalah soft ini. Ini juga kritikan kan gitu. Harusnya kan dikritik masjid-masjid kita. Itu kadang Ahlus Sunnah ini juga kadang teledor masalah soft. Di sisi lain perhatikan sing kadung merhatiin soft sampai sikile wong diinjak. Apa di? Nah yang betul itu kan, yang betul itu kalau memang dia merasa renggang, yang memang pantas untuk mengisi ya di belakangnya. Pamantah karena orang itu batal atau bagaimana, kok renggang, ya maju yang belakang. Walaupun sudah sholat yang tidak batal. Kalau dia tidak melakukan 3 kali berturut-turut gerakan itu kan tidak batal. 1, 2 dia berhenti dulu, kasih jeda, dia gerak lagi kan tidak dihitung 3. Bisa dia isi depan itu. Atau kalau tidak ya merapat, bukan iki sing dipaksa. Awake dhewe maksa sikile. Sapi kira sikilmu. Kakimu itu seberapa? Jadi yang betul ya merapat. Nanti kalau memang ada celah ya di ujung sana mau diisi sana ya monggo dah. Tapi ya supaya kan kalau celah di tengah kan jelek. Jadi ya dirapatkan saja. Kalau memang kadang memang susah. Kalau lagi kosong gitu yang belakang tidak ada kesadaran maju atau mungkin tidak ngerti dianggapnya batal atau bagaimana sehingga mau maju. Hanya ini terus kosong. Nah, sekarang ini kepinginnya softnya penuh, tapi caranya yang keliru. Ya harusnya dia tarik saja sebelahnya itu supaya merapat, yang kosong yang sana. Kalau mau terpaksa begitu nggak ada yang inisiatif maju. Jadi ya itulah, kalau modal semangat toh beragama itu semangat perlu, nggak ada semangat bagaimana? Tapi harus diimbangi ilmu. Hanya pemahaman ekstrim yang muncul itu. Jadi kalau menurut saya ekstremis itu muncul dari terlalu semangatnya orang tapi nggak diimbangi sama itu. Nah, ilmu ini yang jadi kontrol baik ilmu zahir maupun batin. Ini yang jadi kontrol dia. Kalau enggak ya itu yang munculnya ekstrim dan sebagainya. Hanya kalau mau merantas itu tidak usah jauh-jauh, harusnya ulama itu yang digandeng, bukan malah dimusuhi atau dijadikan alat 5 tahun sekali ulama baru habis gini payu ulama. Harusnya ulama digandeng terus untuk mendidik masyarakat. Ya, kalau ulama istiqomah ya, yang istiqomah tidak mau PPN jabatan ambil semua. Siapa yang mau? Kalau yang betul-betul ya mudah-mudahan kita berlindung dari fitnah dunia, kan gitu. Kalau yang betul-betul enggak ambilan, kok takut
Saya takut kehilangan. Enggak, orang ya habis gitu ya ganti siapa. Jadi harusnya kalau mau nggak usah jadi bahan komoditas radikal itu nggak usah. Cukup sumbernya itu dari mana ya? Sumbernya dari ilmu tadi, ilmu agama yang kurang. Yang muncul ada istilah apa? Istilah diradikalisasi lah, inilah itulah. Nanti yang lagi-lagi disudutkan umat Islam. Ya walaupun katanya sih ini untuk seluruh agama, tapi ya lagi-lagi kan yang dibingkai itu kan muslimi. Terasa atau tidak terasa. Jadi seperti itu. Ya, kalau mau hilang itu pemahaman-pemahaman seperti itu, termasuk kan ekstrim, walaupun ekstrimnya dalam segi ibadah ya, ekstrim kan. Tapi kan kayak itu muncul dari, saya rasa tidak ada 4 mazhab itu yang kecuali mazhabnya Muqidi ya. Kasihan Muqidi jadi nggak ada, saya rasa mazhab mana itu dicari itu tidak ada. Jadi kalau bisa tuh ya, itu contoh ekstrim dalam hal sepele ekstrim. Ya kalau ingin memberantas yang ekstrim seperti itu ya ulama itu disuruh mendidik umat supaya ilmu itu jalannya, bukan malah menganukan umat Islam atau orang dianukan agama dianggap radikal atau ekstrim sebagainya. Justru kalau pemahaman Ahlussunnah itu tidak ada mengajarkan macam-macam begitu. Atiiu Rasulullah ulil amri minkum, itu kan. Itu Ahlussunnah itu pegang teguh untuk mentaati amir, karena ongkosnya lebih mahal kalau kita berontak, itu ongkosnya mahal. Tidak bisa ngaji kayak gini kalau perang. Ongkosnya mahal. Tidak ada ceritanya ulama itu untuk melawan. Tidak ada, justru ulama ini harusnya jadi partnernya Umaroh belajar ke ulama, harusnya begitu. Ulama supaya ajinya nampak wibawanya ya dihormati. Jangan seolah-olahnya ulama tidak ada harganya, dibeli sana, dibeli sini. Umatnya aja bingung ini ikut mana. Dan gitu. Innalillahi. Sudah kalau dua ini rusak, salah satu rusak sudah. Nyoba kan tidak bayar, coba aja. Nyoba kan tidak bayar. Saya sering ulang itu, nyoba itu kan tidak bayar. Saya ingin tahu sampai kapan. Kemudian itu masalah sholat berjamaah dan masalah soft tadi ya. Kemudian alaika bil mahfuzah sampai situ ala bil sholawat. Adapun sholat kusuf apa? Anda tanya masalah soft ini? Sholatul kusufi lisyamsi, sholatul kusuf lil qamar. Kusuf itu pakai kaf biasanya untuk matahari, ini dari Fathul Qorib. Dan khusuf untuk kha. Dengan kha itu untuk qamar, untuk bulan, khusuf. Kalau kusuf syams biasanya. Kadang dipakai tertukar ya, tapi masyhurnya begitu. Ya. Ukul minhuma sunnatun muakkadah. Semua dari sholat gerhana itu baik matahari atau bulan, semua adalah sunnah muakkadah. Wa in fatat, jika luput sholat ini lam tuqdo, maka tidak bisa diqodok. Ay lam yusra' qadhuha, dan tidak disyariatkan qodoknya. Ya. Kemudian wa yusalli li kusufi syamsi, dan sholat untuk kusuf ya, betul ya, sampai situ ya, kusuf ya. Dan sholat untuk gerhana matahari, kusufil qamar, gerhana bulan 2 rakaat.
yuhrim bi niyati sholat kusuf. Bertakbiratul ihram dengan niat sholat kusuf. Usolli sunnatan li kusufi syamsi atau li kusufil qamari rakaataini makmuman ta'ala. Karena lumrahnya berjamaah walaupun boleh dilakukan sendirian. Ya. Kemudian dua rakaat ya. Di situ ada 3 macam sebetulnya cara. Paling minimnya itu seperti sholat sunnah biasa, 2 rakaat biasa. Itu paling minim, paling rendahnya sholat kusuf. Sholat sunnah biasa 2 rakaat. Terus agak tinggi lagi itu dengan 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, 2 kali sujud dalam 1 rakaatnya. Ya. 2 kali berdiri, ya, bisa baca Fatihah, baca surat, rukuk sampai Alhamdulillah, walakal hamdu, baca Fatihah lagi, surat lagi, rukuk. Jadi 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 Fatihah, 2 rukuk. Itu yang tengah. Tapi suratnya tidak begitu panjang. Yang paling sempurna ya seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi itu panjang suratnya, seperti Al-Baqarah. Ya, itu kapok-kapok orang. Tidak mau sholat gerhana lagi. Bayangkan Rasul itu kalau menurut hadisnya ya, itu selesai sholat dan selesai khutbah itu matahari itu sudah selesai apa gerhananya. Bayangkan panjangnya itu sampai selesai. Panjangnya sholatnya dan khutbahnya sih tidak terlalu. Sholatnya yang digambarkan panjang sekali. Padahal gerhana matahari itu kan berapa jam kan? Mungkin 2 jam lebih bisa. Kalau ambil puncaknya saja mungkin ya sekitar 2 jaman ya. Yang paling kentara karena dulu kan tidak ada melihat secara kan tidak ada. Langsung kelihatan gelap apa sudah. Anggaplah 2 jam, 3 jam. Ya 2 jam setengah. Ya, jam khutbahnya 3 jam. Sekarang itu paling tingginya acara seperti yang dilakukan oleh beliau SAW. Kemudian kalau sholat kusuf ini boleh diulang. Ya sholat di rumah terus didapati di masjid masih sholat dia ulang di masjid sholat. Kemudian alhamdulillah. Semua ba'da iftitah tahu ya qira Fatihah. Setelah iftitah takbiratul ihram dulu, baca ta'awudz, baca Fatihah. Iftitah ta'awudz, Fatihah seperti sholat biasa. Kemudian rukuk, yarfa' ra'sahu min rukuk, mengangkat kepalanya dari rukuk, kemudian tadil i'tidal dan baca Fatihah, ya Fatihah tsaniyan, Fatihah lagi. Jadi istidal sami Allahu. Itidalnya sama sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bersama timnas masyita min syai'in ba'du. Nah, di situ baca Fatihah lagi. Fatihah lagi tanpa takbir ya, baca Fatihah lagi. Takbirnya tadi itu sudah sami Allah itu. Kemudian baca Fatihah lagi, baca surat. Walaupun tidak seperti Nabi, anjurannya baca yang agak panjang lah. Biasanya kalau yang kita makan begitu kita baca yang agak panjang sedikit lah. Mungkin ya juz amma yang panjang-panjang sedikit lah. Ya, walaupun tidak seperti beliau SAW. Nah, bukan hanya itu, beliau tuh bukan hanya bacaannya yang panjang, tapi rukuk sujudnya pun hampir mirip dengan banyak. Kalau mau digrafikkan tuh turun. Jadi pertama tuh panjang, ya. Kedua tuh nanti ini, ketiga kan turun sampai 4 kali berdiri.
4 kali berdiri 2 rakaat, 1 rakaatnya 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, 2 kali sujud 1 rakaatnya. Berarti 2 rakaat itu 4 kali berdiri, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Nah itu grafiknya itu turun. Kalau kita lihat hadisnya di Bukhari, hadisnya beliau SAW tentang sholatnya beliau, waduh, mengikuti beliau tidak kuat. Ya, rukuknya seperti berdirinya, sujudnya pun begitu, la ilaha illallah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam itu, ya paling tidak begitulah, paling tidak seperti itu. Ya sujudnya walaupun tidak panjang-panjang, ya kita sudah beritahu sebelumnya makmum itu kalau ini walaupun tidak kita ngikuti Kanjeng Nabi, paling tidak kita agak sedikit. Jadi supaya tidak kaget orang, barangkali ada yang baru ikut, apa belum paham atau apa. Nanti kira kok cek panjang ya gitu kan enggak. Pokoknya sebenarnya kan makro kalau orang yang tidak biasa kan, supaya tidak kaget kita kasih tahu. Walaupun tasbihnya tidak terlalu banyak, ya paling tidak kita perkirakan lah berapa kali tasbih supaya. Kemudian yarka tsaniyan akhaf itu. Yarka tsaniyan akhafa, ya. Rukuk. Kemudian ya nuli rukuk sapa itu musolli tadi akhafa. Tsaniyan kelawan rukuk ingkang kaping kalih akhafa kang ya, yang lebih ringan. Rukuknya itu lebih ringan dari alladzi qablah, dari sebelumnya. Jadi rukuk yang kedua itu lebih ringan dari rukuk yang itu ya, kalau gambarkan grafik itu seperti menurun, yang panjang sekali terus agak sedikit, baik itu bacaan rukuknya itu grafiknya itu menurun, mulai dari rakaat pertama, kedua, ketiga, berdiri pertama, berdiri kedua, berdiri ketiga, berdiri keempat, sama rukuk pertama, rukuk kedua, rukuk ketiga, rukuk keempat. Sumayang tadi tsaniyan, kemudian i'tidal kedua. Sumajud sajadatan bitmanina bil qul. Kemudian sujud 2 kali sujud dengan tumanina seluruhnya. Kemudian salat rakaat tsaniyah. Kemudian salat rakaat yang kedua biqiyama ini sama dengan 2 berdiri juga. Wa qira'ata ini 2 kali baca Fatihah dan surat. Wa ruku'a ini dan 2 rukuk. Wa i'tidala ini dan 2 i'tidal. Ya. Ya, seperti di Bajuri itu kan dikatakan Rasulullah itu ya, rakaat pertama itu baca sekitar surah Al-Baqarah. Ya. Terus rukuknya itu saja ya, itu sekedar 100 ayat. Rukuk yang pertama. Rukuk kedua itu sekitar bacaan 80 ayat. 100 ayat, 50 ayat saja itu. Paling cepat itu 10 menit sampai 15 lah. 15 itu normal, 50 ayat. 100 berarti kan hampir setengah jam deh, hingga 20 menit. Jadi rukuk pertamanya Rasul itu 100 ayat. Rukuk pertamanya itu senilai 100 selama 100 ayat. Rukuk keduanya 80 ayat. Jadi makin turun. Kemudian seperti itu. Ini geblak semua ya. Tidak lainnya sujudah ini ya. Kemudian rakaat pertama beliau baca surah Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, rakaat ketiga surah Nisa, rakaat keempat surah Al-Maidah. Fikul kali qiyamani yutiru qira'afin. Di dalam setiap satu rakaat ada 2 kali berdiri. Yutiru qira'ah, memanjangkan bacaan di 2 berdiri tadi. Sama saya di fikul rakaat ruku'ani, dan di setiap rakaat ada 2 kali rukuk. Itu tasbih, mempanjangkan tasbih pada 2 rukuk tadi. Tuna sujud, bukan sujudnya. Kalau sujud pada yutawilu. Ada 2 jain. Ini salah satu daripada 2 cara. Tapi 2 wajah. Tapi wajah kedua mengatakan beliau tetap memanjangkan sujud seperti rukuknya. Ya. Jadi untuk masalah sujudnya memang ada 2 hadis yang sebagian mentarjem mana, sebagian mengatakan sujudnya biasa, sebagian mengatakan sujudnya beliau juga panjang seperti rukuk tadi.
Intinya kalau digambarkan grafik tadi itu agak panjang, terus turun. Kemudian yakhutub ba'dahuma, berkhutbah imam setelah 2 rakaat sholat tadi, khusyuk dengan 2 khutbah. Nah, bedanya lagi kalau gerhana bulan karena malam tuh keras, seperti isya sama maghrib keras. Kalau apa? Gerhana matahari itu pelan seperti zuhur sama asar, lirih suaranya. Kemudian khutbah seperti khutbah Jumat, syaratnya dan rukunnya. Kemudian yahutsun nas bil khutbah ala taubah, menganjurkan manusia dalam 2 khutbah itu untuk taubat minadzunub, daripada dosa, al-fil khair, melakukan kebaikan, shadaqatin wa itkin, berupa sedekah, bebasan budak sebangsa itu, bersir berqiraah kusuf itu, mensirkan, melirikkan bacaan dalam kusuf syams, dalam gerhana matahari, ijhar, menjaharkan bacaan dalam gerhana bulan, khusufil qamar, tafutu salatu kusufi tafutu, dan luput salat kusuf matahari syams bil injila, dengan injila, apa? Hilangnya gerhana tadi, dan munkasif ya, bagi yang terkena gerhana. Wabi ghurubi kasifah, dan dengan terbenamnya matahari dalam keadaan terkena gerhana. Ya. Jadi kalau gerhana matahari itu hilangnya, kalau mataharinya sudah terang lagi itu sudah hilang. Kalau masih ada sisa, nanti masih ada waktu. Selama sudah sempurna gerhana itu hilang, baru selesai waktu gerhana. Atau terbenam dalam keadaan gerhana. Gerhananya umpama nanggung hampir maghrib gerhana, terbenam dalam keadaan gerhana, itu sudah terbenam, itu sudah habis. Beda dengan bulan. Kalau bulan itu bil injila, sama injilanya hilangnya dengan lenyapnya, hilangnya gerhana tadi, dan tulu'i syams, dan dengan atau dengan terbitnya matahari, lah bukan dengan tulu fajar, bukan dengan terbit fajar ya. Jadi kalaupun habis subuh masih ada gerhana, itu masih bulan, itu masih berlaku sebelum terbit matahari, khusus bulan. Lebih guru khosifan, bukan dengan terbenamnya bulan dalam keadaan gerhana. Kalau taputus sholat, maka tidak luput sholat dengan terbenamnya bulan itu dalam keadaan gerhana. Nah, terus kalau ada kusuf atau jenazah bagaimana? Atau sholat id dengan jenazah, atau kusuf dengan fardu, maka diutamakan sholat fardu kalau sempit waktunya. Kalau tidak, maka diutamakan gerhana dulu baru sholat fardunya. Kalau lapang, kalau luang. Kemudian juga gerhana dulu baru witir, karena gerhana lebih kuat. Atau jenazah sama fardu, maka didahulukan jenazah kalau waktunya masih luas, atau dikhawatirkan berubah mayit ini karena mungkin ada penyakit tertentu atau kecelakaan atau apa, itu didahulukan jenazah dulu. Kalau waktunya masih luas antara fardu dengan jenazah, didahulukan jenazah. Atau karena khawatir mayit jadi berubah, maka didahulukan jenazah ya. Kemudian kecuali amalia di Hadramaut, di Tarim apa, itu kata beliau, saya muhdhar sendiri, saya pernah tanya sama saya tuh muhdhar. Kalau di amalia di sana itu habis sholat fardu baru jenazah. Kenapa? Karena doanya orang habis sholat itu mustajab. Jadi habis sholat fardu dulu baru sholat jenazah. Di sini kan sudah kuarit gitu dari dulu di Ampel ya. Dari dulu begitu. Sudah jenazah dulu baru sholat, ya tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Sudah sholat istisqa. Cukup ya.
Ada pertanyaan? Langsung saya tutup ya. Kalau ada pertanyaan dah. Ya Rabbana atarafana bi annana iqtarafana annana asrafna ala Allah syarafana atub alaina tawba tawzil kulla awba sunana al-awrati wa amin rawati وبر والدينا ربي مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي سما فضلا وجودا منا باكتساب منا مصطفى رسولي الله رسولي صلى وسلم ربي عليه أجل أبي وآله وصحبه إذا نقص الصحب والحمد لله بالبرء